Oke, untuk perkuliahan kali ini kita akan membahas mengenai kapasitor ya. Kapasitor yang pertama adalah kita akan bahas kapasitansi, kemudian rangkaian kapasitor, dan yang ketiga adalah energi yang tersimpan dalam kapasitor. Oke, kapasitor berguna untuk menyimpan muatan listrik ya. Jadi komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik. Nah, kapasitor ini mempunyai kemampuan menyimpan muatan listrik yang beraneka ragam ya. Yang pertama misalkan jika Anda lihat di sini ini adalah jenis kapasitor elko ya atau elektrolit ya, di mana kapasitor elektrolit juga mempunyai kapasitansi yang bervariasi. Oke, kapasitansi di sini mempunyai satuan farad ya. Farad. Oke, jika Anda pergi ke toko listrik atau ingin beli kapasitor, pasti Anda tanya gitu kan. Ini mau beli kapasitor berapa mikrofarad, berapa nanofarad atau berapa picofarad. Oke. Nah, itu bermacam-macam. Oke, nah di sini juga bisa Anda lihat ada gambar di sini ya. Ini juga kapasitor elko tapi mempunyai kapasitansi yang lebih kecil gitu ya. Karena ukurannya itu terkadang menandakan berapa besar kapasitansinya. Ya, untuk elko. Untuk beberapa kapasitor mungkin tidak, apalagi yang jenisnya yang berbeda. Mungkin ukurannya belum tentu mencerminkan kapasitansinya seperti itu. Oke. Nah, kemampuan menyimpan muatan dalam kapasitor direpresentasikan oleh rumus ini, di mana C sama dengan Q per V, di mana C adalah kapasitansi ya. Kapasitansi, ini satuannya farad, kemudian Q satuannya coulomb ya, di sini muatan listrik, besar muatan listriknya, satuannya adalah coulomb, kemudian C di sini ada coulomb ya. Oke, untuk V ini adalah tegangan listrik yang diberikan. Oke, tegangan listrik satuannya volt. Oke. Nah, di sini misalkan untuk rumus ini kita akan mempelajari ini bagaimana bisa mekanisme dari rumus ini gitu ya dalam rangkaian nyatanya gitu. Oke, kita akan buka ini sebentar. Oke, saya punya aplikasi board di sini. Oke, bisa kita lihat di sini misalkan kita mempunyai satu kapasitor ya. Satu kapasitor di sini kita hubungkan dengan sumber tegangan DC di sini. Oke. Oke, di sini ada C, di sini ada V ya. V di sini ada plus, di sini ada minus. Oke. Maka Anda lihat terlebih dahulu di sini C mempunyai kapasitansi ya, berapapun kapasitansinya. Di sini adalah kapasitor. Dan di sini adalah V atau tegangan. Bisa Anda lihat bahwa tegangan di sini mengalir dari positif ke negatif ya. Dia akan melewati seperti ini. Nah, bisa Anda lihat di sini pada saat kapasitor ini diberikan arus listrik, maka akan terjadi pemindahan muatan dari plat dielektrik, plat kapasitor yang pertama melewati lempeng dielektrik di sini dan menuju ke plat yang kedua. Oke, maka di sini akan terjadi pemindahan muatan sehingga untuk pemindahan muatannya akan bisa kita rumuskan seperti ini, C sama dengan Q per V. Maka muatan di sini adalah Q. Oke, maka Q sama dengan C kali V. Oke, misalkan ada sebuah rangkaian seperti ini, gitu ya. Misalkan V-nya adalah contoh ya, kita ambil 3 volt. Oke. Sedangkan kapasitor yang kita ambil contoh adalah 2 farad ya. 2 farad ini adalah kapasitor yang cukup besar gitu ya. Maka untuk menghitung berapa nilai muatan yang dipindahkan, Q sama dengan C kali V. Maka C adalah 2 kali 3. Oke, berarti 6 coulomb. Oke, di sini. 6 coulomb. Oke. Nah, saya harap Anda semua paham mengenai rumus C sama dengan Q kali V di sini. Oke.
Kita bisa lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa jenis ya kapasitor. Yang pertama adalah Anda bisa lihat di sini ada jenis kapasitor mika, keramik, polistiren, polikarbonat, tantalum, dan elektrolit. Nah, elektrolit itu kita sebut dengan elko ya, yang tadi. Elko. Oke, bisa Anda lihat di sini, tegangan maksimum yang paling besar adalah dari tipe kapasitor dengan menggunakan bahan mika. Maaf, keramik ya. Keramik. Nah, di sini sampai 30.000 volt. Dia mempunyai harga yang kecil dan murah. Oke. Nah, ini tergantung Anda. Jadi, menggunakannya seperti apa, Anda mau menggunakannya untuk aplikasi apa, itu membutuhkan jenis-jenis kapasitor tertentu gitu ya. Oke. Jika hanya untuk proses catu daya atau membuat power supply, maka cukup menggunakan elko seperti ini. Oke. Nah, ini sudah cukup ya untuk menggunakan elko. Nah, eh, dari jenis kapasitor tersebut dia memang mempunyai kapasitansi yang bervariasi ya. Di sini contohnya di kapasitor mika memiliki jangkauan kapasitansi 1 picofarad sampai 10 nanofarad. Ini relatif kecil ya, relatif kecil. Oke. Nah, sedangkan untuk yang elektrolit dia sampai farad. Oke. Nah, untuk jenis kapasitor yang baru ada yang misalkan super kapasitor, dia ukurannya lebih kecil tapi kapasitansinya besar sekali. Itu ada gitu ya. Bisa Anda browsing mengenai super kapasitor. Oke. Nah, selanjutnya di sini pada saat kita membuat atau memanufaktur kapasitor, maka di sini uh, ada cara-cara atau metode yang digunakan untuk memperbesar kapasitansi kapasitor atau memanipulasi kapasitansi dari kapasitor. Yang pertama adalah dengan menggunakan metode memperbesar ruas plat, yang kedua adalah memperkecil jarak antar plat, dan yang ketiga adalah menggunakan bahan dielektrik. Oke. Bahan dielektrik ini terdapat di antara dua plat yang warna kuning ini. Oke, di sini Anda lihat ini bahan dielektrik. Oke. Nah, ketiga metode ini ya hanya bisa digunakan pada proses manufaktur. Oke, tidak akan mungkin Anda bisa membuat atau memanipulasi kapasitansi kapasitor dari kapasitor sudah jadi ya. Itu sangat kecil kemungkinannya. Oke. Nah, di sini plat ya. Kapasitor punya plat. Anda tidak mungkin mengurai plat tersebut kemudian menambahkan plat lagi, itu sangat kecil kemungkinannya jika Anda melakukan hal-hal ini ketika hal ini pada kapasitor yang sudah jadi. Lantas bagaimana caranya untuk memanipulasi kapasitansi kapasitor? Oke, ada caranya. Yang pertama adalah dengan menggunakan atau mempergunakan dua atau lebih jenis kapasitor. Maksud saya dua atau lebih kapasitansi kapasitor untuk mendapatkan kapasitansi tertentu. Oke, di mana di sini kapasitor kita bisa rangkai dengan rangkaian seri, paralel, atau campuran gitu ya. Oke. Sebagai contoh misalkan, oke, ini saya page new, misalkan saya mempunyai oke, kita akan bahas yang seri terlebih dahulu ya supaya urut. Oke, yang seri saya mempunyai dua buah kapasitor gitu ya, dua buah kapasitor. Oke, yang pertama adalah kita sebut kapasitor pertama, yang kedua ada kapasitor kedua. Oke. Oke, sini. Nah, kapasitor yang pertama mempunyai kapasitansi 10 mikrofarad. Oke, size 10 mikrofarad. Yang kedua adalah katakanlah berapa ya? Oke. Ya udah katakanlah 10 mikrofarad sama ya. 10 mikrofarad di sini. Maka berapa kapasitansi total ya pada titik A dan B di sini? Jadi A dan B adalah titik yang akan kita gunakan untuk menilai
kapasitansi totalnya atau kapasitas total dari kapasitansi rangkaian kapasitor ini gitu ya. Oke. Berapa nilai CTS ya? CTS atau kapasitor total serinya berapa? Oke. Nah, untuk menghitung kapasitor itu berkebalikan dengan kita menghitung resistor. Yang pertama, kalau resistor kan ditambahkan ya R1 plus R2. Tapi kalau kapasitor kita agak berbeda. Kapasitor adalah seperti ini rumusnya. 1 CTS sama dengan 1 C1 plus 1 C2. Ya, exactly. Ini mirip seperti rumusnya resistor paralel. Oke. Tapi ini digunakan seri karena kapasitor kebalikan gitu ya. Oke, maka kita langsung bisa selesaikan di sini. 1 C1 adalah 10 ya, plus per C2 adalah 10. Maka berapa nilainya? Berarti 2 per 10. Oke. Maka di sini masih 1 CTS ya. Untuk CTS-nya adalah 10 per 2 adalah 5 mikrofarad. Oke. Nah, di sini ada 5 mikrofarad hasilnya. Lantas misalkan kalau bagaimana kalau 3 kapasitor gitu ya. 3 kapasitor dan seterusnya. Misalkan di sini ada kita pakai 3 kapasitor. Oke. Di sini C1, C2, C3. Oke. Maka untuk menghitungnya kita bisa menggeneralisasi ya rumusnya ya. Maka 1 CTS sama dengan 1 C1 plus 1 C2 plus 1 C3 seperti ini. Oke, ini sampai seterusnya. Misalkan di sini sampai Cn gitu ya. Maka rumusnya adalah 1 CTS sama dengan 1 C1 plus 1 C2 plus sampai 1 Cn ya. Berapapun itu. Oke, nah di sini adalah kapasitor dirangkai secara seri. Anda bisa lihat pada saat kita menggunakan rangkaian ini, kita bisa lihat sebuah C ya, C1 10 mikrofarad dan C2 10 mikrofarad. Maka dia akan menjadi 5 mikrofarad. Dia menjadi sebuah mempunyai kapasitansi yang baru ya dari susunan kapasitor dengan kapasitansi masing-masing 10 mikrofarad. Oke, jadi di sini adalah teknik yang kita gunakan untuk memanipulasi kapasitansi dari kapasitor. Jadi kita tidak perlu melakukan memperbesar plat dan lain sebagainya yang itu hanya bisa kita gunakan pada tahap manufaktur. Oke. Kemudian yang kedua, saya akan new page di sini, kita akan membahas yang paralel gitu ya. Paralel. Oke, yang paralel di sini bentuk rangkaiannya adalah seperti ini ya. Ini C1, ini C2, sini adalah C3. Oke. Katakanlah rangkaiannya seperti ini ya. Di sini adalah A, di sini adalah B. Ya, di sini C1, C2, ini C3. Nah, Anda bisa lihat di sini. Nah, misal C1 saya pakai 10 mikrofarad, C2 5 mikrofarad, C3 adalah 12 mikrofarad. Oke. 12 mikrofarad. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa yang pertama adalah bagaimana menghitung rumus CTP ya. CTP di sini saya maksudkan adalah kapasitor total paralel. Tadi kan CTS seri ya, sekarang paralel. Maka untuk menghitung CTP-nya di sini kita bisa langsung ya. Nah, maka rumusnya adalah CTP sama dengan C1 plus C2 plus C3. Nah, ini malah seperti rangkaian seri dari resistor gitu. Jadi ya kebalikannya. Oke, untuk menghitung bagaimana? Misalkan CTP-nya sama dengan di sini kan C1 ya 10 plus C2 5 plus C3 adalah 12. Maka CTP-nya kita bisa hitung berarti 10 plus 5 plus 12 berarti 27 mikrofarad. Oke. Di sini adalah CTP-nya. Nah, sekarang di sini kita bisa generalisasi. Misalkan rangkaian ini kita sambung ya sampai
kapasitor ke N gitu ya. Maka rumusnya bagaimana? Ya, kita langsung bisa generalisasi di sini CTP ya. Maka C1 plus C2 plus sampai Cn. Ya, Cn itu banyak N gitu. Nah, kita bisa rangkai seperti ini. Maka bisa Anda lihat di sini C1 10 mikrofarad ya. Back to contoh ya di sini. Nah, 10 mikrofarad, 5 mikrofarad, 12 mikrofarad. Nah, secara pada saat kita rangkai secara paralel dia menjadi sebuah besaran nilai kapasitansi yang baru yaitu 27 mikrofarad. Nah, di sini adalah teknik kedua dalam memanipulasi kapasitansi dari kapasitor ya, yaitu dengan menggunakan rangkaian paralel. Nah, sekarang kita ambil contoh untuk rangkaian campuran ya. Oke. Rangkaian campuran. Nah, di sini terbentuk dari rangkaian paralel seri dan paralel gitu. Oke, misal saya punya rangkaian seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini A, ini B. C1, C2, C3. Oke, di mana diketahui C1 kadangkala 10 mikrofarad. Oke, C2 adalah misalkan sama 10 mikrofarad dan C3 adalah 20 katakanlah 30 mikrofarad ya. Berapa besar CTC ya, CTC ya. Di sini CTC singkatan dari kapasitor total campuran gitu ada ya. Oke. Kapasitor total campuran ya. Oke, campuran udah kita bikin akronim sesuka-suka hati kita gitu nggak apa-apa. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah di sini kan terdiri dari sebenarnya ada rangkaian seri, tapi di dalam rangkaian seri sini ada rangkaian paralel yang tersusun dari C1 dan C2. Oke, maka kita bisa hitung terlebih dahulu seperti resistor, maka Anda hitung yang paralelnya terlebih dahulu. Oke. Maka kita bisa selesaikan CTP-nya ya. CTP berarti C1 plus C2. Maka di sini adalah 10 plus 10. Maka menghasilkan nilai 20 mikrofarad. Nah, di sini. Kemudian CTC, campurannya bagaimana? Berarti untuk nilai CTC-nya sama dengan berapa gitu ya. Ingat ini seri berarti 1 per CTC ya. Maka 1 CTP plus C3. Oke. Nah, di sini menghasilkan nilai 1 per CTP berarti 1 per 20 plus 1 per, maaf ini ada 1 pernya ya, 1 per C3 ya, berarti 30. Oke, kita bisa lakukan hal ini. Berarti di sini 60, di sini 3, di sini 2 ya. Oke. 3, 2, maka di sini 5 per 60 ya. Maka CTC-nya adalah 60 per 5. Sama dengan 12 mikrofarad. Nah, di sini ini adalah hasilnya. Oke, saya harapkan bisa paham semua. Kemudian campuran yang kedua gitu ya. Campuran yang kedua, contoh adalah seperti ini. Saya akan new page di sini ya. Jadi ini paralel dalam seri gitu ya. Nah, sekarang seri dalam paralel. Oke. New. Oke. Misalkan saya mempunyai rangkaian seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti ini. Oke. A, B. Sini ada C1, C2, C3. Maka yang harus Anda lakukan untuk rangkaian ini, misalkan C1 sama dengan 10 mikrofarad, C2 adalah 10 mikrofarad juga, C3 adalah 20 mikrofarad. Oke, maka untuk menyelesaikan ini kita akan selesaikan terlebih dahulu yang C1, C2. Oke, C1, C2.
di mana di sini CTS ya, CTS berarti seper CTS sama dengan seper C1 plus seper C2. Oke, maka di sini seper C1 berapa? 10 mikrofarad plus per 10 mikrofarad, maka menghasilkan 2 per 10 ini ya. Boleh nggak berapa mikrofarad? Maka CTS ya sama dengan 10 per 2, maka 5 mikrofarad gini ya, 5 mikrofarad. Oke, kita menghasilkan nilai CTS. Sekarang untuk menghitung CTC-nya, jadi total campuran, maka di sini berarti menjadi sebuah rangkaian yang kita sebut CTS, maka C3 plus CTS ya di sini, maka nilainya adalah 5 mikrofarad plus maaf ya, ini maksudnya C3 berarti ini 20 ya, 20. Oke, CTS-nya adalah 5 mikrofarad, maka menghasilkan nilai 25 mikrofarad. Jadi untuk rangkaian total ini nilainya adalah 25 mikrofarad. Oke. Nah, di sini untuk rangkaian yang ketiga. Oke. Kita lanjutkan di sini verifier sudah. Nah, sekarang kita akan lihat energi yang tersimpan dalam kapasitor ya. Jadi kapasitor itu juga memerlukan energi untuk melakukan pemindahan muatan ya dari plat satu ke plat yang lain gitu ya. Oke, di sini ada rumus dasar dari kapasitor ya. Di sini V sama dengan Q per C itu adalah di awal tadi rumusnya ya, yang di slide pertama ya tadi. Oke. Nah, di sini pada saat dua keping dialiri muatan listrik terjadi perpindahan muatan dari keping yang pertama ke keping yang lain, di mana di antara dua keping ini ada bahan yang namanya kita sebut bahan dielektrik ya. Macam-macam, ada mika, ada keramik, dan lain sebagainya. Untuk memindahkan muatan listrik, maka memerlukan energi yang besarnya kita bisa dapatkan dari rumus dasar W sama dengan VR kali Q, di mana V di sini adalah tegangan, Q adalah muatan gitu ya. Oke. Dari rumus ini kita bisa turunkan menjadi sebuah rumus ya, di mana di sini rumusnya adalah W sama dengan setengah Q kali V atau W sama dengan setengah CV kuadrat. Kenapa ada bisa CV kuadrat? Ini diturunkan dari rumus ini. Oke. Nah, bagaimana bentuk dari contoh permasalahan ini gitu ya. Oke, misalkan saya back to board di sini ya. Oke lah, kita pakai ini ya. Kita pakai ini. Di mana titik A dan B ini kita hubungkan dengan sebuah tegangan ya. V di sini, plus minus. Oke, jadi di sini ada tegangannya. Oke, kita pakai ini saja. Maka untuk mencari W ya, untuk mencari W, oke di sini 25 farad, ini akan saya hapus dulu. Ini ya akan saya hapus. Oke, ini kan saya hapus. Oke, bentar. Supaya tidak nulis lagi. Oke ya. Sini akan saya hapus. Sudah saya hapus. Maka untuk mencari W, oke, maka kita bisa pakai rumus W sama dengan setengah CV kuadrat ya. W sama dengan setengah CV kuadrat. Jadi pada saat V mengalir ya dari positif ke negatif di sini, di mana muatan akan disimpan ya di dalam rangkaian kapasitor ini. Oke. Nah, katakanlah di sini, oke, jangan bingung ya. Di sini berarti akan kita anggap rangkaiannya menjadi seperti ini ya. Kan ini totalnya 25 mikrofarad. Mungkin ada yang belum paham. Berarti kan di sini ini kan akan sama ya, sama dengan ya, sama seperti ini ya. Berarti ini kan berarti 25 mikrofarad. Nah, ini kan disambungkan ke sini gitu. Oke, ini kan sama ya. Nah, oke. Katakanlah kita pakai V-nya adalah 10 volt di sini boleh.
Oke, V10 volt ini akan sama rangkaiannya, kan ekuivalen itu maksudnya. Karena di sini kapasitor 25 mikrofarad itu tersusun dari rangkaian C1, C2, dan C3 yang disusun secara paralel dan seri ya, atau campuran gitu ya, menghasilkan nilai 25 mikrofarad. Ini akan ekuivalen, jadi jangan bingung. Oke, maka untuk mencari energi yang diperlukan, kita bisa pakai rumus W sama dengan setengah kali 25 kali 10 pangkat minus 6 ya, ingat karena mikrofarad minus 6 kali V kuadrat 100 kuadrat ya. Maka di sini akan jadi seperti ini, 25 kali berarti 100 kuadrat berarti 10 pangkat 4 berarti 10 pangkat minus 2, di sini 25 setengah berarti 12,5 kali 10 pangkat minus 2. Oke, joule. Oke, satuannya adalah joule. Oke, maka di sini adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari plat satu ke plat yang lain dalam sebuah kapasitor. Oke, saya harap semuanya bisa paham. Oke, terima kasih dan semoga bermanfaat.